Hari ini kita melihat sebuah negara setuju untuk meletakkan senjatanya dan menghentikan tembakan, tapi di detik yang sama mereka mengunci rapat-rapat jalur perdagangan energi tersibuk di dunia. Ya, itu adalah sebuah ironi yang sangat nyata saat ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana perang bisa dianggap berhenti kalau kapal-kapal pembawa pasokan minyak global pada dasarnya sedang disandra? Maksud saya, bagi Anda yang mungkin baru mulai mengikuti berita mengenai konflik ini, wajar banget kalau Anda merasa situasi di Timur Tengah saat ini sama sekali tidak masuk akal. Betul, sangat membingungkan pastinya. Kan perang antara koalisi AS Israel melawan Iran ini sudah memasuki hari ke-55, dan alih-alih mereda, kita justru dihadapkan pada lanskap diplomasi yang penuh dengan kontradiksi tajam. Ya, dan ini sebenarnya adalah realitas dari peperangan modern ya. Apa yang dideklarasikan di ruang konferensi pers itu seringkali berbenturan secara fundamental dengan manuver militer di perairan. Oke. Kita melihat dua belah pihak yang menggunakan definisi kata damai sebagai senjata tawar-menawar itu sendiri. Ya, oke, mari kita urai ini. Misi kita pada eksplorasi mendalam hari ini adalah menyederhanakan benang kusut geopolitik tersebut, tapi tanpa menghilangkan kompleksitas teknisnya ya. Tepat sekali, dan kita punya banyak data untuk itu. Betul, dan ada satu paradoks yang menjadi jantung dari seluruh krisis hari ini. Pihak Amerika Serikat mengumumkan adanya gencatan senjata, namun mereka secara eksplisit menolak untuk mengangkat blokade laut mereka atas pelabuhan-pelabuhan Iran. Nah, paradoks itulah yang mengunci seluruh upaya diplomasi saat ini ke dalam kebuntuan absolut. Ya, untuk memahaminya kita harus membedah mekanismenya dulu kan? Oke, gimana tuh? Gini, Presiden AS Donald Trump menggunakan platform Truth Social untuk mengumumkan perpanjangan gencatan senjata. Beliau menyatakan bahwa ini adalah ruang yang diberikan agar negosiasi bisa berjalan. Ya, terdengar seperti niat baik kan? Sekilas iya. Namun, di saat yang sama, Komando Militer AS diperintahkan untuk terus mempertahankan blokade ketat di perairan Iran. Tapi, tunggu dulu. Bukankah itu secara teknis adalah tindakan perang? Maksud saya, di bawah hukum internasional, mengepung pelabuhan negara lain sampai mereka tidak bisa ekspor atau impor, itu kan sebuah agresi. Sangat bisa diperdebatkan sebagai agresi, iya. Jadi narasinya kayak gini ya, bayangkan dua tetangga bertengkar. Satu pihak berkata, oke, saya berhenti melempar batu ke rumahmu, tapi saya akan menggembok pagar depanmu agar kamu tidak bisa keluar masuk. Analogi yang sangat pas. Sementara pihak lain menjawab, ya saya tidak mau berunding sampai gembok itu dilepas. Kan absurd. Iya, dan Anda menyentuh poin legalitas yang sangat krusial di situ. Itulah persisnya bagaimana Wall Street Journal menganalisis posisi Gedung Putih. Sekretaris Pers Karoline Leavitt memberikan pernyataan tegas bahwa Presiden Trump yang memegang kendali atas durasi dan intensitas tekanan ini. Maksudnya AS merasa mereka yang pegang kendali penuh gitu? Betul. Dari perspektif doktrin keamanan AS, blokade laut tidak selalu dilihat sebagai pertempuran aktif. Mereka melihatnya lebih sebagai instrumen pemaksaan ekonomi berskala maksimal. Oh, instrumen ekonomi. Ya. Kapal-kapal perusak Angkatan Laut AS berpatroli, melakukan pencegatan, dan pada dasarnya memaksa perusahaan asuransi maritim global untuk mencabut perlindungan bagi kapal kargo manapun yang mencoba masuk ke Iran. Oh, wow. Jalur asuransi. Jadi tanpa asuransi, ya tidak ada kapal sipil yang berani berlayar ke sana. Tepat. Tidak ada yang mau ambil resiko kerugian total. Jadi ini bukan hanya soal kapal perang yang menodongkan meriam ya. Ini soal melumpuhkan rantai pasokan melalui birokrasi dan asuransi perkapalan internasional. Tentu saja Iran pasti tidak akan menerima logika tersebut kan? Oh jelas tidak. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, merespon dengan sangat keras. Bagi Teheran, gencatan senjata tanpa pencabutan blokade itu cuma sebuah ilusi diplomasi. Ya, masuk akal dari sudut pandang mereka. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, seperti yang dilaporkan The New York Times, secara terbuka menuding Washington tidak konsisten. Mereka menggunakan retorika perdamaian di media sosial hanya untuk menutupi pencekikan ekonomi di lapangan. Ya, mereka memandang blokade itu sebagai pelanggaran langsung terhadap premis gencatan senjata itu sendiri. Betul sekali. Nah, kalau saya berada di posisi pembuat kebijakan di Teheran, melihat pelabuhan negara saya mati kutu, saya pasti mencari titik lemah lawan untuk memberikan tekanan balasan. Dan inilah yang membuat situasi ini berdampak pada Anda, pendengar kita, dimanapun Anda berada. Iya, ini titik puncaknya. Iran tidak membalas dengan meluncurkan rudal balistik, melainkan menekan satu titik saraf geopolitik paling sensitif di planet ini.
mereka menolak membuka Selat Hormuz. Selat Hormuz ini adalah kartu truf utama Iran. Untuk memberikan konteks bagi Anda yang mendengarkan, selat ini adalah jalur air yang sangat sempit di antara Teluk Persia dan Teluk Oman. Sangat strategis. Sangat. 1/5 dari total konsumsi minyak dunia melewati celah sempit tersebut setiap harinya. Dengan mempertahankan penutupan selat ini, Iran menggeser konflik dari perseteruan bilateral dengan AS menjadi krisis energi global. Sebentar, tapi argumen itu rasanya agak janggal ya. Kalau Iran menutup Selat Hormuz, bukankah mereka juga mencekik ekonomi sekutu-sekutu mereka sendiri? Atau bahkan menghambat sisa-sisa ekspor mereka yang mungkin masih bisa diselundupkan? Kenapa mereka berani mengambil resiko membuat marah seluruh dunia? Nah, karena itulah konsep dari penangkalan asimetris bekerja. Ya, penutupan itu merugikan banyak pihak, termasuk sekutu dagang Iran seperti Tiongkok. Berarti mereka sadar dong akan risikonya? Sadar. Tapi tujuan Teheran di sini adalah menciptakan rasa sakit kolektif pada ekonomi global. Logikanya begini, jika dunia mulai menderita karena inflasi harga energi yang meroket, maka negara-negara Eropa dan Asia akan berbalik menekan Washington untuk segera mencabut blokade pelabuhannya. Saya paham. Jadi Iran mengubah masalah keamanan nasional mereka menjadi krisis biaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia? Betul. Mereka memaksa pihak ketiga untuk ikut campur. Itu benar-benar manuver pemerasan geopolitik berskala epik ya. AS menggembok pelabuhan Iran, lalu Iran merespons dengan menggembok stasiun pom bensin dunia. Tapi begini, kalau situasinya seberbahaya ini, jika AS bertekad mempertahankan pengepungan laut sambil menghadapi krisis global, pasti Anda berpikir angkatan laut mereka sedang dalam kondisi paling solid kan? Logikanya seharusnya begitu. Harus ada persatuan komando yang absolut. Harus, karena ini perang. Tapi disinilah situasinya menjadi sangat mengarik. Kekacauan ternyata terjadi di balik layar. Di tengah operasi maritim paling kritis dalam beberapa dekade terakhir ini, Menteri Angkatan Laut AS, John Pullen, mendadak dipecat dari posisinya. Tunggu, dipecat di tengah perang hari ke-55 yang sangat bergantung pada dominasi Angkatan Laut. Benar, dipecat begitu saja. Lambat atau gagal? Nah, yang sangat menarik di sini adalah alasan pemecatan itu tampaknya tidak terkait dengan Teluk Persia sama sekali. Loh, masa sih? Iya. Laporan tersebut mengungkap bahwa Pullen dan atasannya, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, telah terlibat dalam perang dingin birokrasi selama berbulan-bulan di Pentagon. Inti perdebatan mereka adalah arah strategis masa depan Angkatan Laut. Jadi ini murni soal politik internal. Betul. Pullen bersikeras mempromosikan apa yang disebutnya sebagai armada emas dan konsep kapal perang Klastrom. Armada emas dan kapal Klastrom, ini terdengar seperti proyek prestisi yang sangat mahal. Lalu apa hubungannya drama internal ini dengan perang di Teluk Persia yang sedang kita bahas? Kenapa meributkan cetak biru kapal masa depan pas Angkatan Laut lagi sibuk memblokade sebuah negara hari ini? Faksi yang mungkin menginginkan pembangunan kapal permukaan konvensional dengan anggaran masif. Sebuah simbol kebesaran maritim tradisional gitu. Sementara lawannya? Sementara itu, Hegseth dan para perencana strategi modern melihat bahwa masa depan peperangan laut itu ada pada armada tabrawak, kapal selam siluman, atau peperangan cyber. Sesuatu yang justru sedang dibuktikan oleh taktik asimetris di Timur Tengah saat ini. Perbedaan visi yang mendasar. Ya, dan perbedaan visi ini berujung pada kelumpuhan komunikasi, sehingga Menteri Pertahanan merasa perlu memecat Pullen. Tapi begini, orang awam mungkin berpikir Menteri Angkatan Laut dipecat di Washington. Ia memangnya kapal perangnya ikut pulang dari Timur Tengah? Militer kan memiliki jenderal dan laksamana. Rantai komando militer pasti dirancang kebal terhadap drama politik di ibu kota, bukan? Secara taktis, untuk operasi 24 jam ke depan, ya, para laksamana di lapangan masih memegang kendali. Kapal perusak itu tidak akan memutar arah secara otomatis. Tentu. Tapi, Wall Street Journal memberikan sorotan tajam mengenai betapa berbahayanya kekosongan posisi ini bagi ketahanan operasi. Kita sedang berbicara tentang perang yang sudah berjalan 55 hari kan? Iya, sudah hampir 2 bulan. Armada AS di kawasan tersebut telah meluncurkan sistem pertahanan udara Aegis dan rudal pencegat tanpa henti ya untuk melindungi diri mereka dan Israel. Jadi ini masalah suplai, rantai pasokan militer mereka. Tepat. Kapal-kapal ini memiliki jumlah sel peluncur vertikal yang terbatas. Jika rudal Tomahawk
atau sistem pencegah mereka habis. Mereka tidak bisa begitu saja merapat ke pelabuhan manapun untuk beli yang baru. Betul, bukan beli di minimarket ya. Iya, proses pengadaan, persetujuan realokasi anggaran bernilai miliaran dolar, dan manajemen rantai pasokan industri pertahanan itu membutuhkan tanda tangan dan otoritas penuh dari Menteri Angkatan Laut. Oh, jadi tanpa kepemimpinan definitif di Washington, birokrasinya mandek. Iya, pabrik senjata tidak mendapat kepastian produksi dan armada di laut akan menghadapi ancaman kelangkaan amunisi secara pelan tapi pasti. Jadi, blokade AS ini terlihat perkasa di permukaan, tapi di bawah laut mereka sebenarnya sedang berlomba dengan waktu melawan infrastruktur logistik mereka sendiri yang sedang pincang. Ini sangat rapuh. Sangat rapuh, dan Iran tahu itu. Jika AS mengalami kelumpuhan logistik dari dalam dan Iran menderita tekanan ekonomi dari blokade, maka kedua belah pihak sebenarnya sama-sama sedang kehabisan napas. Lalu siapa yang bisa melerai konflik ini sebelum situasinya makin memburuk dan ekonomi dunia hancur lebur karena Selat Hormuz? Nah, ini membawa kita pada fase diplomasi pihak ketiga. Karena kebuntuan langsung antara Washington dan Tehran tidak bisa ditembus, negara-negara mediator terpaksa turun tangan. Turki dan Mesir bergerak aktif di belakang layar, namun aktor yang paling menonjol dan memegang kendali narasi mediasi saat ini secara mengejutkan adalah Pakistan. Kenapa Pakistan? Ini mungkin terdengar agak mengherankan bagi beberapa pendengar kita ya. Kenapa bukan Swiss, Norwegia, atau negara Eropa lain yang biasanya kan langganan jadi penengah netral? Itu pertanyaan yang sangat kritis. Eropa tidak lagi dipandang sebagai entitas netral di Timur Tengah saat ini. Pakistan di sisi lain memiliki bobot geopolitik yang sangat unik. Apa saja itu? Pertama, mereka berbatasan langsung dengan Iran di sebelah barat. Setiap instabilitas di Tehran akan langsung memicu krisis pengungsi dan keamanan di perbatasan Pakistan. Jadi mereka punya kepentingan langsung untuk meredakan ketegangan. Betul. Kedua, Pakistan adalah satu-satunya negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang memiliki senjata nuklir, yang memberi mereka tingkat rasa hormat tertentu di mata Tehran. Oke, lalu dengan AS bagaimana? Ketiga, militer Pakistan memiliki hubungan historis yang sangat panjang dan dalam dengan Pentagon. Mereka adalah jembatan yang langka, cukup dekat dengan dunia Islam untuk dipercaya Iran, tapi cukup integral dengan arsitektur keamanan AS untuk didengarkan oleh Washington. Penjelasan yang luar biasa. Jadi Pakistan menggunakan kedekatan unik ini untuk menarik kedua belah pihak ya. Apa detail rencana spesifik yang mereka bawa? Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dikabarkan sedang mengerahkan seluruh modal diplomatiknya untuk mendorong negosiasi langsung di Islamabad. Dan mereka tidak bermain dengan tenggat waktu berbulan-bulan. Lalu berapa lama? Target jendela negosiasi yang ditetapkan sangat sempit, yakni dalam 36 hingga 72 jam ke depan. Wow, 36 sampai 72 jam. Dalam skala waktu birokrasi pemerintahan, itu sama saja dengan menuntut keputusan malam ini juga. Iya, sangat berpacu dengan waktu. Apakah ada sinyal bahwa Washington bersedia melunak? Karena sejauh yang kita bahas tadi, AS masih bersikeras memblokade. Secara mengejutkan, tampaknya ada respons pragmatis dari AS, bahwa Presiden Trump telah memberikan sinyal kilat yang menjunjung semacam kesediaan untuk mengeksplorasi tawaran Islamabad tersebut. Oh, ada harapan dong kalau begitu. Tapi tunggu dulu. Kesediaan Washington ini datang dengan harga yang sangat spesifik dan sangat berat. Syarat utama bagi AS untuk mau membicarakan pencabutan blokade adalah Iran diharuskan menangguhkan seluruh program pengayaan uranium mereka selama 10 tahun penuh. Astaga, 10 tahun penangguhan pengayaan uranium? Itu kan bukan sekedar konsesi. Itu pada dasarnya melucuti seluruh daya tawar nuklir Iran selama 1 dekade ke depan. Betul sekali. Program nuklir adalah kebanggaan nasional mereka. Sesuatu yang selama bertahun-tahun mereka pertahankan mati-matian melewati sanksi berlapis. Mengapa AS menetapkan syarat setinggi itu di tengah krisis yang butuh penyelesaian cepat? Dari sudut pandang strategis Washington, blokade laut ini mungkin adalah satu-satunya tuas tekanan terbesar yang pernah mereka miliki atas Iran dalam beberapa tahun terakhir. Juga mereka harus melepaskan tuas tersebut, mereka menginginkan sesuatu yang secara fundamental mengubah peta keseimbangan ancaman di kawasan. Menukar gembok dengan kunci nuklir gitu ya? Tepat.
Menangguhkan program pengayaan uranium mengeliminasi potensi Iran menjadi negara bersenjata nuklir selama masa jabatan beberapa presiden AS ke depan. Tapi kita kembali ke dinamika gembok dan tetangga tadi. Iran dituntut untuk menyerahkan program nuklirnya untuk 10 tahun, sementara pelabuhan mereka saat ini masih dikepung kapal perang. Bagaimana respons Tehran terhadap hambatan utama ini? Apa delegasi mereka mau beranjak ke Islamabad? Disinilah tembok beton realitas kembali muncul. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menutup pintu tersebut dengan sangat keras. Ditolak mentah-mentah. Iya, beliau mengeluarkan pernyataan definitif bahwa delegasi Iran bersikeras tidak akan beranjak dari Teheran menuju meja perundingan manapun, termasuk ke Islamabad, sebelum blokade pelabuhan mereka dicabut sama sekali. Jadi mereka tidak mau ditekan? Sama sekali tidak. Teheran melihat bahwa berunding di bawah tekanan blokade sama saja dengan menandatangani surat menyerah, bukan kesepakatan damai. Jadi saat ini benar-benar permainan adu nyali yang sangat mematikan. AS berkata, hentikan program nuklir Anda selama 10 tahun, baru kami buka pelabuhan Anda. Iran membalas, buka pelabuhan kami sekarang juga, atau Selat Hormuz tetap tertutup dan biarkan ekonomi dunia hancur bersama kami. Kesimpulan dari berbagai laporan ini sangat suram memang. Saat ini hanya terjadi pertukaran pesan lewat pihak ketiga dengan kemajuan yang sangat minim. Ya, dan Pakistan hanya bisa gigit jari melihat proposal mereka terjepit di tengah-tengah. Tidak ada yang bersedia mundur 1 inci pun ya. Washington terus mengkalkulasi bahwa Iran pada akhirnya akan hancur dari dalam karena kelumpuhan ekonomi. Sementara Teheran bertaruh bahwa negara-negara barat akan panik lebih dulu saat harga minyak meroket akibat penutupan Selat Hormuz. Luar biasa. Andai mengikuti diskusi kita sekarang bisa melihat gambaran besarnya, betapa rumitnya jaring laba-laba geopolitik ini. Di satu sisi, ada sinyal damai melalui pihak ketiga seperti Pakistan. Namun di sisi lain, baik AS maupun Iran masih saling mengunci dalam posisi tawar yang sangat kaku di jalur laut dan diperumit dengan masalah internal militer AS. Ya, dinamika konflik seperti ini memaksa kita mengevaluasi ulang banyak hal. Betul, karena ini bukan sekedar cerita tentang dua pasukan yang saling menembak di padang pasir. Ini tentang bagaimana ekonomi maritim, ego birokrasi, dan senjata nuklir saling menyandra. Benar. Dan ini membawa saya pada satu pemikiran untuk direnungkan oleh kita semua ya. Silakan. Jika kita melihat gambaran besarnya, para mediator sedang berpacu dengan waktu. Dengan Selat Hormuz yang masih ditutup oleh Iran, yang jelas berdampak pada logistik global, dan di saat yang sama, Angkatan Laut AS mungkin akan segera menghadapi tantangan logistik internal untuk menyuplai rudal Tomahawk mereka karena transisi kepemimpinan di Pentagon. Ya, kedua pihak sama-sama berdarah. Pertanyaan besarnya adalah, jika diplomasi ini benar-benar gagal minggu ini, pihak mana yang sebenarnya memiliki ketahanan logistik paling kuat untuk mempertahankan posisinya? Negara mana yang sebenarnya paling siap menghadapi era peperangan asimetris ini? Sebuah provokasi pemikiran yang sangat menantang. Mungkin kekuatan sejati di masa depan bukan lagi diukur dari siapa yang punya senjata paling canggih, tapi dari siapa yang punya struktur paling lentur ketika sistem global mulai runtuh. Teruslah berpikir kritis, pelajari lebih dalam berita yang Anda baca, dan terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi sumber hari ini. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya.